Bahlil Lahadalia, menteri yang mukanya jadi meme di mana-mana ini, lahir di Banda, Maluku Tengah 7 Agustus 1976. Bahlil adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Sebenarnya 9, tapi satu saudaranya meninggal dunia. Bahlil hidup dengan sederhana, bahkan cenderung keras. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah yang ya cukup buat bertahan hidup. Ibunya buruh cuci pakaian di rumah orang. Awalnya keluarga ini tinggal di Maluku, namun setelah erupsi Gunung Banda Api tahun 88, mereka memutuskan pindah ke Fak-Fak, Papua Barat. Pengungsian ini bukan pilihan, tapi keadaan. Makanya saat banjir Sumatera kemarin, Bahlil bilang, "Saya paham perasaan korban karena saya dulu pernah merasakan gunung meletus." Karena kondisi ekonomi yang sulit, sejak SD Bahlil sudah berjualan kue setiap pagi. Kue buatan ibunya yang dibuat sejak subuh. Bayangin, anak kecil harus jualan dulu baru berangkat sekolah. Masuk SMP, hidupnya naik level. Bukan jadi influencer, tapi jadi kondektur angkot di sore hari. Makanya Bahlil lancar banget nyupirin angkotnya, mengenang profesinya yang lama. Sampai jadi mahasiswa pun, hidup belum benar-benar ramah. Bahlil tinggal di asrama, bekerja sebagai loper koran, dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Kerja keras? Iya. Kritis? Juga. Lengkap pokoknya Bahlil ini. Merasa lelah hidup miskin, Bahlil sempat mencoba jadi budak korporat di Sukovindo. Tapi rupanya bekerja untuk orang lain bukan panggilan hidupnya. Bahlil kemudian mendirikan PT Riva Capital, perusahaan holding di sektor sumber daya alam khususnya batu bara dan nikel. Bukan UMKM, bukan coba-coba. Perusahaannya berkembang pesat dengan eksplorasi 39.000 hektar lahan batu bara di Fak-Fak dan 11.000 hektar lahan nikel di Halmahera. Keren, kampung halaman sendiri dikeruk juga. Setelah sukses sebagai pengusaha dan menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HPMI, Bahlil mulai melirik lumbung yang lebih besar. Betul, politik. Awalnya, ia hanya menjadi direktur tim kampanye Presiden ke-7 Joko Widodo. Tak lama kemudian, ia dipercaya menjadi Menteri Investasi pertama di Indonesia. Ya, pasti itu karena daya pikir dan kemampuan Bahlil dong. Hari ini, Bahlil menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah Kabinet Presiden Prabowo, sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Panggil dia Bahlil Multitasking. Dari kisah Bahlil, kita diajari satu hal. Semua orang berhak bermimpi, semua orang bisa sukses, bahkan jika ibunya hanya seorang buruh cuci. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Bahlil juga kerap diterpa isu negatif, salah satunya foto dirinya dengan sebotol whisky merek Hibiki. Tahu nggak harganya? 38 juta atau 15 kali UMR Jogja. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga self reward. Lah wong mampu, lah wong saya suka kok. Bahlil juga dikenal sebagai sosok yang sangat dipercaya oleh Presiden Prabowo. Saat banjir Sumatera lalu, ia mengatakan bahwa listrik di Aceh akan menyala 93% malam ini. Tapi bohong. Faktanya gelap dan masih gelap berhari-hari kemudian. Tapi ini bisa jadi pelajaran penting buat kita. Image di depan bos itu krusial, soal data bisa menyusul. Yang penting asal Bapak senang. Terakhir, Bahlil juga dikenal sebagai sosok yang religius. Ia suka mengajak masyarakat untuk berzikir, Zikir ya, mudah-mudahan cuaca bagus, dan bertobat. Caimin juga pertobatan nasional semuanya ya, oke ya. Dari ibu buruh cuci, ke menteri, ke elit politik, cerita inspiratif soal seberapa rapi kebohongan dibungkus jadi prestasi. Satu di hatimu, jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup